Air mata aja. Yang tahu untuk mama, lagu yang spesial banget sepertinya untuk dipersembahkan kepada orang tua ya teman berdua ya. Nah, ngomongin soal cinta kasih nih, hari ini Anggala Biasa ngobrol barengan sama teman-teman dari cast film Cinta di Ujung Sejadah 2 teman berdua ya. Ini udah ada Air mata. Wow, gua seperti grogi-grogi tipis gitu ya. Udah ada Kak Citra Kirana, terus ada Kak Badila sama Kak Roni. Halo. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Luar biasa baik. Gimana rasanya ke Lampung? Ini pertama kali ke Lampung atau ini udah kali ke berapa ke Lampung sendiri? Dari Kak Citra dulu deh. Ini pertama kali aku ke Lampung sih. Oke. First time. Aku juga sama. Baru pertama kali berarti? Oke. Betul. Kalau dari Kak Roni pertama Sudah kali? 3 kali. Udah 3 kali ya, udah hafal ya, udah kata berarti. Gimana Lampung sejauh ini? Cuacanya aman? Sejauh ini masih aman-aman aja sih ya. Sama kayak di Jakarta kayaknya. Oke. Tapi lebih panas kayaknya. Oh, Lebih iya? panas dikit. Iya sih, emang lagi Iya. panas banget ya. Udah nyobain apa aja makanan di Lampung? Belum ya. Oke, Belum. harus nyobain bakso sih di Lampung. Oh iya? Bakso. Bakso. Ada bakso, brand bakso yang enak banget itu harus cobain di Lampung. Kayak kalau nggak makan itu belum ke Lampung. Ih, gitu. boleh dong Wow. nanti sore ya. Ya, nanti teman-teman timnya ingetin ya makan bakso ya. Makan bakso kita di Iya. Lampung. Kita bakal ngomongin ya teman berdua ya tentang film terbarunya Kak Citra Kirana. Yes. Terus ini ada produsernya juga ya langsung ya. Benar. Berdua ya. Cinta di Ujung Air mata. Air mata. Cinta di Ujung Sejadah. Kenapa Yes. aku bilangnya mau cinta ya? Karena ini berkaitan sama cinta gitu. Tuh, cinta ibu dan Iya, anak. dulu film pertamanya tuh pecah banget. Kayaknya gue Alhamdulillah. waktu itu nonton bareng sama nyokap deh waktu itu. Oh iya. Mama menitikan air mata ya, abis tisu 2 bal ya waktu itu ya banyak. Wow, udah bukan box lagi ya Kak, bal Bal berarti. ya, banyak banget. Nah, di tahun ini teman Pro 2 ya, Air Mata di Ujung Sejadah datang yang kedua. Nah, ini sebenarnya nyeritain tentang lanjutannya atau sequelnya atau prequelnya atau gimana sih sebenarnya? Iya, jadi ini lanjutan dari cerita film Air Mata di Ujung Sejadah yang pertama. Time lapse-nya adalah 3 tahun setelah Akila mengembalikan Basara kepada Yumna. Oke. Ya, jadi ada satu kejadian di mana Akila sudah tidak bisa melihat perkembangan Baskara dari sosial media Yumna. Jadi dia ke Solo untuk mencari tahu dan ternyata di sana ada satu kejadian besar yang akhirnya membuat konfliknya berlapis-lapis. Gitu. Oke, gitu ya. Tapi kan di film ini sendiri nih, Kak Roni bukan cuma produser ya, penulis juga nih. Ada tantangan tersendiri nggak sih ketika jadi penulis dan juga produser gitu? Iya, sebenarnya kalau sebagai penulis saya cuma moles-moles doang sih. Yang nulis itu sebenarnya ada Mbak K, juga ada Mbak Egi Nina dan Novi. Kalau saya sih lebih kayak moles-moles biar dialognya, terus kemudian treatmentnya lebih sedih aja. Oke, gitu ya, biar lebih greget lagi nih gitu Iya. lagunya gitu ya. Kita beralih ke Kak Citra Kirana nih. Yes. Yang memerankan karakter Yumna. Yumna. Salah lagi gua. Gak apa-apa kok. Grogi. Oh, kayaknya grogi. Grogi ya. Kita terlalu cantik ya. Iya, terlalu cantik ini fansnya nyokap soalnya. Oh. Tadi, nyokap udah ngechat hati-hati ya ngobrol sama Citra Kirana ya, kesayangan mama. Oh, Masya Allah, salam buat mamanya ya. Nah, karakter apa nih yang baru di film kedua ini Kak? Sebenarnya karakternya masih sama, berperan sebagai Yumna. Mungkin bedanya kalau di yang kedua ini Yumna tuh lebih terlihat dia pekerja keras ya. Karena kalau dulu kan dia hanya ibu rumah tangga, masih ada suaminya juga. Tapi yang di yang kedua ini Yumna harus ditinggal oleh suaminya, oleh Mas Arif. Jadi dia harus kerja dari pagi sampai malam itu untuk keluarganya, untuk Baskara juga, untuk anaknya. Jadi lebih kuat lah, lebih tough di sini karakternya, perbedaannya. Lebih strong ya. Lebih strong lagi, terus lebih emosional juga dia karena udah kehilangan suami, terus takut kehilangan anak juga gitu. Oke. Tapi kan tentunya di film kedua banyak pendalaman karakter yang digali lagi nih ya kan. Ada yang membedakan nggak ketika pendalaman karakternya sendiri waktu di yang pertama ke yang kedua nih?
apakah riset lagi atau gimana sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kan ini kita berarti yang pertama tuh berapa tahun yang lalu ya Mas? 2 ya? 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Jadi sebelum syuting juga baca skenario berulang-ulang kali lagi. Terus aku sempetin nonton lagi yang pertama. Jadi aku samain emosinya dari yang pertama ke yang kedua ini tuh aku inget-inget lagi sih gitu. Terus ya minta bantuan sama sutradara juga, sama Mas Roni juga yang selalu standby di lokasi juga kan. Jadi ya saling bekerja sama lah semua tim yang terlibat. Wow, jadi emang semuanya pada berperan penting gitu ya. Yes. Oke. Aku nggak sabar nih nontonnya. Harus dong nanti Oke. nonton. Tapi kita udah kedatangan juga nih pengisi soundtracknya, ada Kak Fadilah Intan nih. Halo. Halo, aku grogi nih ya. Kak, ini kan diberikan tanggung jawab untuk mengisi soundtrack di film kedua ini. Ada tantangan tersendiri nggak sih ketika mengisi soundtrack di film kedua ini sendiri? Ada sih, tapi tantangannya tuh datang dari aku sendiri karena soundtrack yang pertama yang Dawai kan banyak banget yang suka dan banyak banget juga yang nonton. Itu di YouTube Music itu udah 150 juta stream. Wow, itu orang ya, bukan cendol ya. Aku tiap hari ngeplay biar 150 juta. Terus habis itu, iya jadinya aku akhirnya ada kayak benchmark sendiri gitu loh Kak, harus bisa. Yang kedua tuh artinya juga banyak yang suka juga gitu, walaupun kan sebenarnya yang Dawa yang pertama tuh kan memang rezeki banget ya Kak, itu bisa booming segitunya sampai Malaysia juga sebesar itu gitu. Trennya di TikTok banyak. Iya, jadi aku bener-bener seneng banget dikasih tanggung jawab, tapi aku juga ada pressure juga di aku sendiri, harus bisa kasih yang semaksimal mungkin supaya bisa hasilnya maksimal juga gitu. Oke, di soundtrack kedua ini kan judulnya Pura-Pura Bahagia, Iya. ya kan? Kenapa ngambil pura-pura bahagia? Apakah ini dari pengalaman pribadi atau gimana sebenarnya? Sebenarnya ini tuh diambil dari tema filmnya juga sih. Diambil dari karakter Mama Yumna sama Ibu Akila, Kak Titi Kamal sama Kak Ciki juga di dalam film ini juga ada scene di mana POV mereka pura-pura bahagia gitu. Jadi pura-pura kuat. Dikira dari luar itu kayak fine, baik-baik aja, padahal sebenarnya dia struggle banget untuk menghadapi segala masalahnya, dan itu menurut aku bisa relate ke kehidupan kita masing-masing yang kita selalu berusaha kuat, padahal sebenarnya kita pasti punya luka-luka yang mungkin belum terselesaikan gitu. Brandingnya aja yang bagus di depannya, tapi dalamnya rapuh gitu ya. Iya, Pura-pura betul. bahagia banget gitu ya. Tapi Kak Fadilah, ini berarti single original banget ya, berarti ya? Ditulis sendiri sama Kak Fadilah atau gimana? Bukan, jadi yang nulis lagu ini sama seperti yang nulis lagu Dawai, Oke. tapi kali ini yang nulis bertiga, ada Kak Hendro Jasmoro, ada Kak Barsena Bestandi, sama Kak Andre. Barsena, oke. Iya. Wow, keren-keren ya penulisnya. Tapi lo terjun langsung atau gimana kan? Maksudnya terjun kemana? Terjun langsung ketika penulisan. Bukan. Oh. Aku jadi bingung ya kalau terjun langsung kayak gitu. Ya pertanyaan juga terjun kemana? ya? Penulisannya atau Enggak. Jadi Oh, aku emang terima jadi. udah jadi, musiknya juga udah jadi. Oke. Dan menurut aku ini kayak langsung jodoh gitu loh Kak. Maksudnya aku langsung suka, terus Kak Roni juga dari produser juga langsung suka, jadi langsung klik terus kita take. Dan ada cerita lucu sih, ini salah satu-satunya lagu yang benar-benar bikin aku nangis waktu aku take. Karena aku nggak pernah nangis waktu aku rekaman, tapi ini bikin aku nangis. Oh. Karena sedih banget pada waktu itu. Gitu. Apakah ini relate sama pengalaman pribadi? Jangan. Biarkan di rahasia ya. Kita beralih lagi ke Kak Roni nih. Kak Roni ini kan berarti film kedua ya, lanjutan dari cerita Air Mata di Ujung Sejadah ya. Iya. Masih pakai setting tempat yang sama atau berubah setting sebenarnya? Masih, kita masih pakai lokasi syutingnya di Solo. Rumah yang Murni dan Yumna juga masih di rumah yang sama. Semua masih pemain pun semua sama. Oke. Kak, kenapa Solo gitu? Gue tuh penasaran, ini pertanyaan pribadi ya. Kenapa Solo gitu? Kenapa Surakarta? Nah, jadi di 2015 waktu pertama kali saya produksi film sendiri, itu lokasinya di Jogja. Terus kemudian film kedua saya Trinity The Traveler, Oh, itu. lokasinya di Lampung. Iya, aku nonton juga Iya kan, itu. kita syuting di Pantai Gigi Hiu, Yes. Waikambas. Waikambas. Jadi terus saya pikir-pikir kenapa saya nggak syuting di kampung halaman saya gitu. Oh. Akhirnya syutingnya di Solo. Oke, berarti ini mengenang kampung halaman juga ya berarti Iya. ya. Wow, menarik banget. Apalagi kita sama-sama tahu ya, Solo adem banget. Iya, Nyaman slow living. banget. Iya. Makanannya enak Iya. semua. Tapi tiba-tiba ada cerita yang menguras air mata ya ini ya.
Semoga solo baik-baik aja di sana ya. Tapi gimana Kak kerja barengan sama Kak Citra lagi, sama tim-tim yang lama lagi? Apakah ini jadi ngebalikin memori lama atau ada tantangan baru sendiri? Sebetulnya dari syuting Air Mata di Ujung Saja yang pertama tuh emang sudah klik banget dengan semua tim. Jadi dari teamworknya di sutradara, penulis, cast, sampai kru, sampai pengisi soundtrack ya semua tuh kompak gitu. Kita kayak bukan kerja tapi kayak have fun bareng. Jadi akhirnya kemarin begitu yang kedua pun kita juga gak kesulitan. Semua terjun udah kayak keluarga. Even waktu perpisahan syuting aja udah kayak yang sedih gitu, kayak berat pisah sama mereka semua. Oke. Teamworknya solid. Udah pada akrab ya gitu ya. Iya. Berapa lama proses syuting sendiri? Syutingnya sekitar 18 sampai 20 hari. Wow, itu udah kebangun lah ya kekeluargaannya banget Iya. ya. Wow, 20 hari di Solo. Mau dong ikutan. Kita beralih ke kayak Citra Kirana nih. Yes. Kak, ketika ditawarin project ini, Air Mata di Ujung Sejadah yang kedua, gimana responnya? Responnya ya pertama pasti minta skenarionya dulu untuk dibaca, ceritanya lanjutannya seperti apa gitu. Terus setelah baca ya pasti kita ada diskusi juga kan soal ceritanya. Dan aku senangnya dari Mas Roni dan dari tim Behave Picture itu tuh sangat sangat menerima masukan dari para pemain-pemain gitu. Jadi kayaknya karena kita merasa kayak kita sangat cinta banget dengan Air Mata di Ujung Sajadah, kita pengennya kedua ini tuh lebih bagus dan lebih sedih dan semua orang suka juga gitu. Jadi kita diskusi juga ya Mas ya untuk ceritanya, Mas gimana kalau misalnya kita bikin kayak gini gitu. Jadi ya seneng lah gitu, diberikan kebebasan juga gitu. Terus memang setelah final scriptnya jadi dan dibaca ulang lagi tuh emang wah, ini sih kalau nggak main kayaknya sayang deh. Jadi emang harus kita hidupin lagi karakternya Yumna dan semuanya. Ceritanya makin deep banget, sedih banget. Wow. Gue dari penggalan kata-katanya aja gue udah mikir kayaknya harus nonton banget nih. Harus kedua, nonton ya. banget. Oke. Nah, ngomong soal harus nonton nih, yang kedua bakal tayang kapan nih kalau betul? Tanggal 23 Oktober 2025. Oke, di bioskop terdekat ya. Kalau kamu Yes. nggak sayang bioskopnya nggak apa-apa. Yang penting kamu nonton gitu ya. Harus Tapi nonton. nanti ada special screening. Hari Oke, ini ya? iya hari ini. Betul. Ya, jadi warga Lampung punya kesempatan eksklusif nonton duluan sebulan sebelum filmnya tayang. Nanti jam 2:30 di Mall Mall Kartini. Kartini. Oke. Kita juga ada meet and greet di sana. Wow, ini kayaknya harus nelpon mak gue nih. Harus dateng dong. Iya, kayak kalau nggak salah tiketnya tinggal berapa seat gitu udah mau Aduh, habis. harus cepet-cepet nih berarti Iya. mungkin ya. Oke. Yaudah nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2 ya, barengan sama Kak Citra Kirana, Kak Fadila, sama Kak Roni juga nih terkait film ini. Dan diingatkan juga nanti sore bakal ada Meet and greet ya. dan nonton bareng. Yes, teman Pro 2 ya di Mall Kartini. Mall Kartini. Jadi kamu bisa pesan tiketnya sekarang juga teman Pro 2 atau langsung ke Mall Kartini ya. Kamu tungguin di sana ya. Kamu siap-siap bawa banner yang gede gitu ya. Aku siap nonton. Buat tisu. Iya, buat tisu. Oh iya. Bawa banner nggak apa-apa sih, bannernya buat Berarti kita jualan tisu aja nggak sih di sana ya? Yaudah nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, tapi kita bakal dengerin dulu lagunya Fadilah Intan nih, Kak Fadilah, yang soundtrack pertama Dawai teman Pro 2 buat kamu Dawai. semua. Tinggal 4 doang, Kak. Apanya? Sisa 4. Wah, sisa 4 lagi guys buat yang mau Ayo, nonton guys. bareng di Mall Kartini jam 3. Ini ada Kak Hendro. Cirebon ya. Ada Kak Hendro join live-nya. Oh, Hendro. Mas Hendro yang nyiptain lagunya. Iya. Halo, Kak. Kok nggak ada suaranya ya? Intro masih kan? Oh, Enggak, Kak, ini udah mulai. Mulai. Ini minus Ini minus Kak. 1. iya. Coba cari dulu yang lain. Gak salah putar kan? I Kita think postingnya salah. live di sini. Iya, ayo dong. Iya. Ayo, live. Atau mau live aja nih? Mau Boleh, live? boleh. Iya dong. Ih, kita mendengarkan Fadila nyanyi live langsung di radio nih. 1, 2, 3. Betapa sungguh tega hatimu
mencuri yang digariskan untukku, hati yang dulu terluka, dirundung dilema. Ada kan? Ada musiknya kan Kak? Iya. Oh ya. Mencoba untuk paham, namun sulit maafkan. Iman yang ku genggam kini pun tenggelam di palung lautan. Kini telah ku temukan secerca harapan yang lama telah hilang. Dawai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirik berbagi. Doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku, hati yang dulu terluka, dirundung dilema. Dawai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirik berbagi. Doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku, hati yang dulu terluka, dirundung dilema. Keren. Makasih banyak. Wow. Yeay, keren banget teman berdua ya. Gua makasih, Kak. wah. Dan tadi baru aja kamu dengerin teman berdua ya. Langsung nih live Kak Fadilah nyanyiin lagu Dawai spesial banget buat kamu teman Pro 2 ya. Wow. Ini kapan lagi kan? Cuma di Pro 2 kan? Tadi Iya lagi. di media lain enggak kan? Bener. Iya. Ini beneran dijebak deh pakai -1 biar aku nyanyi live. Iya kan? kayaknya MG gue sengaja deh kayak. Gue nggak tahu ya Kak, gue muter aja soalnya. Enggak. Bercanda, Itu memang it's okay. sengaja siasatnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya kamu masih barengan sama Angga Labesa teman Pro 2 di Santai Siang, dan juga masih barengan sama teman-teman dari Cast Air Mata di Ujung Sejadah nih teman Pro 2 yang bakal tayang 23 Oktober 2025 secara resmi di semua bioskop kesayangan kamu teman Pro 2. Kalau kamu nggak sayang sama bioskopnya, ya udah nggak apa-apa, nonton aja yang penting ya. Masih ada Kak Roni, Kak Citra Kirana sama Kak Fadilah Intan teman Pro 2. Kita bakal ngomongin lagi ini tentang filmnya, yaitu Air Mata di Ujung Sejadah. Tapi ini sekarang yang bertanya teman-teman Pro 2 nih, yang bakal bertanya ke kakak-kakak, dan kakak-kakak harus menjawab. Ini pertanyaannya kalau nggak salah kayak akar dari 25 gitu. Waduh, susah ya. Enggak kan? Enggak kayak gitu ya pertanyaannya. Ini ada di WhatsApp di 08956176 sekian. Kak mau nanya dong ke Kak Citra Kirana. Boleh. Kak, ada tantangan tersendiri nggak ketika meranin karakter ini lagi, apalagi setelah vakum 4 tahunan nggak
menyentuh karakter ini kata dia gitu. 4 tahun ya? Kurang lebih 3 tahun ya tadi ya. Kamu salah tuh risetnya 3 tahun ya. Gitu. Kesulitan sih enggak ya, sebelumnya ya pastilah kita baca skenario beberapa kali lagi, skenario yang Amdus kedua ini, terus aku nonton ulang lagi filmnya yang pertama, kebetulan ada di OTT juga ya, jadi buat teman-teman mungkin bisa nonton dulu yang pertama untuk merecall lagi sebelum nonton yang kedua ini. Jadi karakternya ya kita ikutin aja sih dari sebelumnya gitu. Mungkin tambahan-tambahannya di sini kayak aku lebih emosional aja, jadi aku juga minta bantuan dari ya sutradaranya juga yang selalu direct aku, terus dari beberapa pemainnya juga yang memberikan energi untuk aku juga kan saat kita berakting gitu. Oke, ini pertanyaan yang di luar yang pengen Angga tanyakan sebenarnya. Boleh. Angga penasaran, pernah nggak sih saking banyak kan kita tahu Kak Citra Kirana kan udah meranin karakter banyak banget ya. Pernah nggak sih kebawa karakter itu ke rumah? Aku sih enggak sih ya. Jadi saat di rumah ya aku menjadi Citra Kirana, menjadi seorang ibu dan seorang istri ya. Jadi karakternya ya selesai di saat kita syuting aja sih. Oke, kan biasanya kan ada beberapa aktor yang kayak kebawa kan kadang-kadang atau nggak mau diganggu ketika dia meranin karakter sesuatu gitu. Berarti Kak Citra Kirana bukan yang tipikal kayak gitu ya? Enggak, alhamdulillah aku bisa bedain sih. Oke. Gitu. Ya, Tapi kalau misalnya bisa dibilang kalau dari syuting yang Amdus ini pulang ke rumah kebawanya tuh jadi lebih sayang sama anak aja sih. Dan lebih sayang sama orang tua juga, sama ibuku gitu. Jadi saat pulang ke rumah tuh ya lebih menghargai kayak perjuangan seorang ibu gitu ya untuk memberikan kebahagiaan untuk anak-anaknya, untuk kayak ibuku dulu mungkin kerja keras untuk bisa anaknya hidup di tempat yang nyaman, aman, bahagia gitu. Jadi lebih rasa sayangnya yang kebawa terus gitu dan lebih banyak bersyukur jadinya. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah gitu ya. Karakternya emang kayak Kak Citra banget gitu ya. Riwatnya gitu. Kita ke Kak Roni nih. Kak Roni kenapa memutuskan kayak Air Mata di Ujung Sejadah harus dibuat lanjutannya yang kedua? Ada alasan tersendiri nggak sih kenapa berlanjut ke yang kedua gitu? Sebenarnya tuh mulainya dari banyak komentar di Instagram. Jadi orang bertanya kapan dong lanjut lagi kayak gitu-gitu. Terus kemudian waktu Air Mata di episode yang pertama, saya kan sempat ikut roadshow ke beberapa kota. Jadi terutama kayak di Sulawesi itu tuh banyak banget orang-orang yang rela berjam-jam naik motor, kayak 4 jam 5 jam naik motor hanya untuk ke bioskop terdekat untuk nonton film kita. Wow. Nah jadi kita merasa bahwa kayak wah nih setiap rupiah yang dikeluarkan mereka tuh harus worth gitu, harus ada value-nya, dan akhirnya kita memutuskan untuk bikin film yang pasti akan lebih sedih, lebih haru, lebih emosional dari Air Mata di Ujung Sejadah yang pertama. Oke, tapi ada tantangan nggak kayak tekanan yang pertama kan meledak banget nih, berarti buat yang kedua harus lebih meledak lagi, atau ketika nulis ataupun ketika jadi produser sendiri jadi enjoy aja gitu? Tantangan pasti ada ya, apalagi kan kalau sequel orang selalu kayak mikirnya sequel nih pasti lebih seru yang pertama gitu kan. Tapi ternyata dengan karya yang kita buat dengan jujur, terus kita juga hasil discuss dengan pemain, Mbak K, banyak masukan juga. Itu kemarin waktu gala premier ternyata sambutannya sangat bagus. Jadi orang-orang pada bilang bahwa film yang kedua ini lebih deep, lebih sedih juga, lebih emosional. Jadi ya kita berserah aja ke Tuhan. Semoga karya ini bisa terima lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Tadi Angga sempat lihat trailernya dan wow, itu aja ngeliat aja udah kayak bercucuran mata ya, gara-gara sedih banget gitu. Ini pertanyaan juga terkait tentang kenapa harus dilanjutkan. Ini ada dari Najla, teman Pro 2 ya, dia nanya, Kak aku Najla di Natar, Kak mau nanya dong, apakah akan ada kemungkinan cerita ini bakal berlanjut ke yang ketiga katanya gitu. Yang kedua belum tanya, yang ketiga mas. Ini excitednya kan? Itu emang udah di rekap gitu, udah syuting 1, 2, 3 gitu. Atau ada rencana nggak sih sebenarnya bakal buat yang ketiga? Nah sebenarnya waktu teman-teman nonton di endingnya Air Mata yang pertama, itu kan Baskara udah gede, Iya. 18 tahun kan gitu. Nah yang kedua ini kita mulai ceritanya dari 3 tahun setelah Baskara
dikembalikan oleh Akila kepada Yumna. Jadi Baskara dari umur 7 tahun yang pertama, sekarang berumur 10 tahun. Yang 18 tahun belum ada nih di Air Mata yang kedua. Nah, hopefully nanti kalau yang ketiga bisa menceritakan Baskara 18 tahun. Amin. Amin. Mungkin lebih remaja nanti ya ceritanya ya tentang Baskaranya lagi sekolah gitu ya. Oh, gue ngide ini. Karena kan banyak banget kejadian yang bisa terjadi ya. Waktu Baskara umur 10 tahun aja kan ada kejadian di mana Mas Harifnya sakit, kemudian meninggal. Sehingga Yumna harus pontang-panting cari uang sendiri untuk Baskara. Nah, why not? Nanti kan mungkin juga setelah yang kedua ini akan juga banyak kejadian-kejadian yang bisa kita gali. Tapi harus nonton yang kedua dulu sebelum nanya yang ketiga. Harus wajib nonton yang kedua gitu ya kan. Tadi dengar-dengar info meet and greet-nya tiketnya tinggal 4 ya tadi ya. Kalau nggak salah. Sekarang nggak tahu tuh masih ada apa enggak? Kalau masih ada, borong sekarang teman Pro juga ya. Kamu hadang tuh ya pintu bioskopnya. Aku harus beli gitu teman Pro juga ya. Oke. Tapi kita balik lagi nih tentang soundtrack-nya nih Kak Roni nih. Ini kan Kak Fadil diberikan tanggung jawab lagi untuk ngebuat soundtrack lagi nih ya, untuk menyanyikan lagunya lagi. Ada langsung khusus nggak sih kenapa memilih Kak Fadila Intan nih untuk mengisi soundtrack yang kedua ini? Dari lagu Dawa yang udah meledak di Air Mata yang pertama, nyawanya Fadila tuh udah ada di film ini. Jadi dari kita mengembangkan skenario aja, saya udah langsung bilang tuh ke Fadila, kalau Dek nanti kamu harus ngisi Ambus 2 ya soundtracknya. Jadi udah kita booking jauh-jauh hari. Oke. Nanti yang ketiga bakal diajakin juga nggak Kak? Pasti. Aku loh Kak, pertama itu kan diajakin Kak Roni kan. Aku tuh belum tahu lagunya tapi aku udah iyain. Padahal biasanya kalau misalnya ada yang ngajak, aku pasti tanya dulu lagunya gimana, terus dealnya gimana. Tapi ini tuh nggak ada tanya-tanya dulu, aku iyain dulu. Baru aku terima lagunya dan aku langsung mau. Karena saking kayak emang Air Mata di Ujung Sajadah ini udah kayak keluarga sih menurut aku. Jadi udah happy. Oke, ini yang ketiga bakal diajakin kan ya? Ini ngomongin yang ketiga dulu ya, nonton yang kedua dulu. Kedua dulu nih. Agak pastikan gitu ya, kan nanti Amin. buat angka apa jelas Kak, aku yang membantu yang ketiga gitu. Mau apa, mau duet nih kita? Jangan dong, nanti aku merusak ya. Tapi Kak Fadila, ini kan berarti menyanyikan yang kedua nih, Pura-Pura Bahagia. Apakah Kak Fadila baca naskahnya dulu atau emang ngulik lagunya aja? Enggak sih, kebetulan aku tuh emang orangnya percaya sekali dengan film ini. Jadi aku nggak butuh baca naskahnya. Oke. Emang kalau tuh nggak diceritain juga sih sama Kak Hendro. Pokoknya lagunya kayak gini. Karena udah terlalu percaya ya, jadi aku udah langsung nyanyi aja. Dan ternyata emang POV-nya sama. Oke, tapi udah nonton dong berarti kan? Udah tadi malam yang gala premier. Oke. Gimana ketika lagunya disandingkan dengan filmnya? Seneng banget, karena timingnya tuh pas menurut aku. Jadi lagu aku ditaruh di mana konfliknya tuh lagi memuncak, terus tiba-tiba langsung masuk intro lagu aku tuh kayak yes, gitu. Seneng banget. Tapi akunya seneng, tapi yang nonton pasti sedih gitu karena pas scene itu tuh kayak pas lagi nangis-nangis gitu loh Kak. Iya, lagi Ini tentunya nyayat. dalam hal yang positif ya, bukan senang di atas penderitaan orang ya. Enggak kayak gitu ya. Oke. Tapi ketika berarti ini tadi malam udah banjir air mata ya nonton filmnya berarti. Udah, kita banjir bersama nonton di gala premier kemarin. Dan Pura-Pura Bahagia udah bisa didengerin di semua layanan streaming. Sudah di semua digital platform, terus music videonya ada di Behave Music. Akun YouTube-nya. Selain Pura-Pura Bahagia atau mengisi lagu lain nggak sih Kak sebenarnya? Mengisi soundtrack lain nggak? Ada lagu lain nggak selain Pura-Pura Bahagia? Oh, ada Dawai yang kemarin. Oke, ditampilin lagi berarti Dawai. Ya, ada. Terus habis itu ya ada soundtrack lainnya juga, ada Farel Prayoga, ada Anmes juga. Wow. Terus ada Kak Keke Keke dan sama Kak Yogi. Oke. Jadi soundtracknya banyak dan lagunya enak-enak semua, jadi harus didengerin. Oke, tadi Dawai dinyanyikan secara langsung ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu tadi sempat dengerin, wah, kamu beruntung teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau lihat ini juga nih, ini kita lagi live streaming ya di YouTube RRI Bandar Lampung. Kalau kamu lagi ngeliat kita, say hi boleh kakak-kakak. Hai gitu ya. Dan juga ini live on air ya di 92,5 per 2 di Bandar Lampung. Ya udah, nanti Angga bakal lanjut lagi ngobrol ya barengan sama Kak Citra Kirana, sama Kak Roni Irawan dan juga Kak Fadila Intan, tapi nanti teman Pro 2 cuma di Santai Siang.